Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lis Kusuma-Handayani SPD dari SMP IPS Jakarta. Sejak Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan deklarasi yang mengatakan dengan resmi bahwa coronavirus adalah pandemi global, maka banyak dari negara dengan penderita pandemi ini telah mengambil tindakan demi menyelamatkan warga negaranya. Kota-kota ditutup, sekolah, perkantoran, dan semua kegiatan juga tempat umum telah ditutup untuk mencegah pandemi ini berkembang lebih lanjut. Memfasilitasi kemudahan work from home, Anda isi perangkat lunak konferensi video yang ada. Salah satunya adalah Zoom. Aplikasi ini membuat telecommuting jarak jauh lebih praktis, efisien, dan disertai banyak fitur-fitur yang membuat pertemuan online lebih nyaman. Dengan COVID-19 yang berhasil melumpuhkan hampir seluruh dunia, aplikasi Zoom telah menjadi alat komunikasi bagi mereka yang bekerja dari rumah untuk tetap berhubungan dan melanjutkan alur kerja harian dengan gangguan minimal. Saat ini, setelah ditetapkan virus corona sebagai pandemi dunia, Anda dianjurkan untuk melakukan social distancing. Selain itu, WFH merupakan anjuran dari pemerintah demi meminimalisir kontak antar masyarakat. Zoom merupakan sebuah aplikasi yang dapat melakukan konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, pertemuan online, obrolan, hingga kolaborasi seluler. Aplikasi ini banyak digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh. Selain itu, untuk dunia pendidikan, mulai dari sekolah hingga kampus diliburkan. Lalu pembelajarannya diganti dengan melakukan pembelajaran e-learning. Kehadiran aplikasi Zoom ini akan membantu mempermudah hubungan jarak jauh. Saya selaku host dan presenternya adalah Bapak Uus dari SDN Unggulan dan moderatornya Ibu Wiwik Farida. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Pada moderator saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah hadir. Untuk tata tertib yang akan saya bacakan pada ini ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah mohon ketika materi dan memaparkan materinya, mikrofon untuk dimatikan. Kemudian Bapak dan Ibu peserta untuk menuliskan nama asli dan nama sekolahnya. Kemudian jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan tuliskan di chat yang telah disediakan untuk semua ya, untuk jadi tidak dikelipat agar kami bisa langsung membacanya. Demikian Bapak dan Ibu tata tertib hari ini. Acara pada hari ini yang pertama adalah 30 menit pemaparan materi dari presenter kita. Selanjutnya 30 menit untuk sesi tanya jawab. Baik, saya perkenalkan dulu presenter kita hari ini yaitu Bapak Uus Susanto SPD yang lahir di Kuningan tanggal 23 April 1979. Beliau bekerja di SDN Unggulan Kuningan, NIP-nya 1979 0423 2008 01 1007. Pendidikan S1 pangkat penata tingkat 1 golongan 3D. Alamat di Desa Cikasel, Kecamatan Karamat Mulia, Kabupaten Kuningan. Baik, Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya inilah jadi host di presenter kita Bapak Uus. Mangga Pak Uus, silakan materinya disampaikan. Terima kasih Ibu Wiwik dan terima kasih untuk host juga ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali peserta PCT Batch Jabar 10C di kegiatan presentasi. Kali ini kita akan belajar
cara menjadi host Zoom meeting ya. Jadi kita dituntut membuat sebuah kelas-kelas online untuk menghadapi kegiatan work from home ini, mengantisipasi kegiatan anak karena belajar itu tidak boleh berhenti. Baik, kita langsung praktek saja. Untuk menyingkat waktu, kita lihat Bapak dan Ibu mulai ketikkan di browser ini, di Google Chrome-nya Bapak dan Ibu. Kemudian ketikkan Zoom As ya. Zoom As. Kemudian kita enter. Kita nunggu tampilan berikutnya. Kita harus menyeting dulu Bapak Ibu ya. Sebelumnya Bapak dan Ibu harus sign up dulu untuk mengaktifasi akun di Zoom Meeting. Untuk mengaktifasinya Bapak dan Ibu, saya sudah membuat sebuah tutorial. Silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa melihat tutorialnya, cara membuat akun di Zoom Meeting ya. Dalam kondisi work from home. Salah satu sarana tersebut kita bisa menggunakan Zoom. Bagaimana cara membuat akun di Zoom? Mari kita simak bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe supaya mendapatkan informasi jika ada video-video berikutnya. Pertama membuat. Nah itu Bapak dan Ibu peserta PCT Batch, bagaimana cara membuat akun di Zoom ya, di PC ataupun di laptop. Nah, kita teruskan Bapak dan Ibu. Sekarang bagaimana cara membuat kelas untuk menjadi host di aplikasi Zoom ya. Kita buka Zoom As. Kemudian, nah ini Bapak dan Ibu di sebelah sini bisa diperhatikan kalau untuk yang mau sign up di sini untuk for free. Kalau yang di sini untuk sign in ya, kalau yang sudah punya akunnya. Kita coba sign in karena saya udah punya akun sebelumnya. Kita tunggu sampai muncul tampilan berikutnya. Sudah punya akun, jadi di sini sudah langsung otomatis email addressnya ada, kemudian passwordnya juga sudah ada. Saya tinggal sign in. Atau mungkin Bapak nanti bisa langsung sign in di sini, which Google atau which Facebook bisa ya. Kalau saya sudah ada di sini, kemudian kita coba langsung sign in untuk ke aplikasi Zoom yang akan kita buat. Kita tunggu sampai muncul tampilan berikutnya. Serta PCT Batch 6 Jabar 10C, disinilah kita akan menggunakan sebuah aplikasi di web Zoom. Ya, ini tampilan yang kalau kita sudah masuk, kemudian kita buat schedule a meeting. Di sini ada schedule a new meeting, membuat schedule baru ya. Kita coba klik di sini Bapak dan Ibu. Kita coba atur setting untuk kegiatan membuat kelas di Zoom. Misalnya ketikkan di sini topiknya misalnya WPH online. Kemudian di sini di deskripsi opsional ini untuk silakan kasih keterangan terserah oleh Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini WPH ya, work from home. Di sini kosongin aja atau kalau mau diisi juga boleh. Kemudian kita atur tanggal. Sekarang misalnya tanggal 28 ya. Sekarang tanggal 28, jamnya dimulainya kita, karena kita langsung praktek, kita akan coba lihat komunikasi di Zoom. Dimulai dari pukul 11.50. Sekarang 11.50. 11.50. Taruhlah 11.30 ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian karena kita pakainya free di sini,
ini kita pakai 40 menit ya, 45 menit, karena di Zoom itu dibatasi oleh waktu hanya 40 menit saja, yaitu Zoom basic plan has 40 minute ya time limit or meeting. Jadi di sini hanya memiliki 40 menit saja untuk waktunya. Kemudian settingan berikutnya di sini untuk waktunya waktu Jakarta di setting, silahkan kalau yang belum tersetting Jakarta silahkan setting Jakarta. Kalau sini sudah ya, langsung setting Jakarta. Kemudian recurring meeting itu silahkan kalau mau berulang-ulang boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, ini kosongin aja. Kemudian meeting ID. Nah, barangkali Bapak dan Ibu peserta PCT batch 6 Jawa Barat 10C ini bisa pakai generate automatically, ini langsung pakai link ataupun pakai ID. Kalau saya mau coba pakai ID, klik di sini ID, kemudian pakai passwordnya yang mudah saja 12345, kemudian videonya host, kita lihat host on, kemudian partisipan on ya, jangan di off tapi di on semua supaya nyala semua. Kemudian apakah audionya akan digunakan dari telepon saja atau dari komputer saja? Jadi kita pakai dua-duanya, barangkali nanti siswa kita ataupun teman yang lain pakai telepon ataupun komputer. Kita pakai dua-duanya, pakai bot. Kemudian di sini meeting option. Meeting option itu kita enable join for host. Jadi kita di sini untuk sebelum host masuk, peserta sudah bisa masuk. Jadi kita klik di sini. Kemudian tanda masuk itu mute partisipan. Silahkan kalau mau pakai lagu atau pakai nada, silahkan dikosongkan. Kalau enggak berarti di mute saja biar nggak berisik. Enable waiting, kemudian record. Nggak usah pakai record lah, nggak usah pakai enable meeting. Kalau sudah kita save Bapak dan Ibu, kemudian setelah di save kita lihat tampilan berikutnya akan muncul seperti apa. Biasanya kalau sudah kita setting untuk schedule kegiatannya, kita sebagai host tunggal di Zoom, ini tampilan berikutnya seperti ini Bapak dan Ibu. Di sini artinya kita sudah punya topik yaitu online work from home ya, misalnya ini contoh, ini ID-nya, ID meetingnya, kemudian ini passwordnya. Bapak dan Ibu kalau kita mau mulai, ini tinggal start di sini. Bapak dan Ibu bisa lihat ada start meeting, this meeting. Ini klik kalau mau mulai, tapi sebelumnya sebelum dimulai silakan Bapak dan Ibu di sini ada copy the. Nah, kita bisa lihat di sini ada copy the invite. Artinya di sini kita akan mengcopy copy di sini Bapak dan Ibu, mengcopy link. Nah, ini copy link seperti ini. Copy. Nah, ini artinya copy link to clipboard. Nah, kita bisa bagikan di grup-grup WhatsApp. Misalnya saya akan bagikan ke grup-grup WhatsApp teman-teman yang akan kita mengadakan rapat misalnya ya. Nah, ini saya sudah punya, ini udah karena tutorial, ini udah mau saya masukkan di sini. Klik, kemudian kita sebarkan, kita kirim. Nah, ini sudah terkirim Bapak dan Ibu ke grup WhatsApp. Artinya nanti yang ini, yang alamat link ini akan kita, setelah dibuka kepada teman-teman kita, ini akan langsung mengakses. Nah, Bapak dan Ibu, kita close dulu yang ini. Kita langsung mulai start untuk memulai kegiatannya ya, kegiatan penggunaan Zoom meeting. Kita langsung klik di sini start this meeting ya. Kita coba klik. Nah, nanti akan terbuka jendela baru tentang aplikasi Zoom meeting untuk rapat ya. Kita tunggu. Sambil menunggu peserta yang kita ajak untuk kegiatan Zoom meeting bersama. Biasanya kalau guru pakai Zoom meeting dengan siswa dan lain sebagainya. Cara menggunakan Zoom meeting ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi untuk melihat kegiatan di Zoom meetingnya. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu tutorialnya. Terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada presenter. Terus ya.
tentang untuk selanjutnya mungkin acaranya sampai di sini kebetulan sudah selesai. Kembalikan lagi kepada host kita. Mangga silakan Bu Is.